Aurel menatap kosong keluar jendela kamarnya yang megah, mencoba menenangkan gejolak dalam dadanya. Ia tak percaya hidupnya bisa berubah dalam sekejap. Hanya dalam satu malam, ayahnya, Hendarto Wiratama, mantan pengusaha sukses yang kini bangkrut, memaksanya menikah dengan seorang pria yang tak dikenal. Bukan bangsawan, bukan juga pria terhormat. Tapi, seorang pengemis yang biasa duduk di depan pasar, mengenakan pakaian kumal dan membawa kaleng penyok berisi receh. "Papa sudah gila," teriak Aurel, air matanya menetes deras ketika pertama kali mendengar keputusan itu. "Aku ini putri satu-satunya keluarga Wiratama. Kenapa harus dipaksa menikah dengan sampah jalanan seperti dia?" Suaranya pecah, penuh emosi dan rasa kecewa yang tak bisa ditahan. Di ruang tamu yang sepi, Hendarto hanya bisa menunduk. Wajahnya dipenuhi kerutan dan beban. "Papa tak punya pilihan lain, Rel. Reno, dia menyanggupi melunasi semua hutang kita, asalkan kau bersedia menikah dengannya. Papa mohon, jangan biarkan keluarga kita hancur karena harga diri." Harga diri. Aurel tertawa getir. Harga dirinya sudah dihancurkan sejak ayahnya berhutang sana-sini dan menyeret nama keluarga ke jurang kehancuran. Tapi menikah dengan seorang pengemis, itu terlalu kejam. Bagaimana mungkin seorang ayah menjual anaknya untuk menyelamatkan mukanya sendiri? Hari pernikahan tiba terlalu cepat. Tanpa pesta, tanpa gaun indah, hanya ijab kabul sederhana di ruang tamu rumah yang sudah dijaminkan ke bank. Reno datang mengenakan kemeja lusuh dan celana jeans robek, tapi entah mengapa wajahnya tampak tenang. Tatapannya jernih, suaranya saat mengucapkan ijab kabul begitu mantap, seolah bukan seorang gelandangan. Aurel tidak menatapnya sama sekali. Ia bahkan enggan menyentuh tangan pria itu. Dalam hatinya, ia sudah bersumpah akan menjalani pernikahan ini tanpa hati, tanpa cinta, tanpa respek. Ia hanya menuruti perintah ayahnya. Tidak lebih. Malam itu, Reno mencoba menyapanya dengan lembut di kamar mereka yang baru. "Kau boleh tetap membenciku, Aurel. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak akan menyentuhmu tanpa izinmu," katanya lirih. Aurel tak menjawab. Ia hanya menutup pintu kamar mandi dengan keras, lalu mengunci dirinya semalaman. Aurel duduk di lantai kamar mandi, menangis sejadi-jadinya. Apa dosa yang ia perbuat hingga takdir menertawakannya seperti ini? Ia dulu dicintai banyak pria, punya segala hal, tapi sekarang, ia adalah istri dari seorang pengemis. Seorang pria yang bahkan tak pantas berdiri di sebelahnya. Dan di luar kamar mandi, Reno duduk diam di kursi kayu, menatap bulan dari jendela kecil. Dalam hatinya, ada rasa perih yang tak terkatakan. Bukan karena Aurel membencinya, tapi karena ia harus menyembunyikan jati dirinya, dan berharap suatu hari nanti, Aurel akan mencintai pria di balik semua penyamaran ini. Malam berganti pagi tanpa satu kata pun yang keluar dari mulut Aurel kepada Reno. Suasana di kamar itu begitu dingin, lebih dingin dari udara pagi yang menelusup lewat celah jendela. Aurel keluar dari kamar mandi dengan mata sembab dan wajah tanpa ekspresi. Reno masih duduk di kursi kayu yang sama, matanya tak tidur semalaman. Namun saat Aurel lewat, ia hanya menunduk, seolah tahu keberadaannya tak diinginkan. Aurel mengambil tas kecil dan berjalan keluar rumah tanpa sarapan, tanpa pamit. Di luar, tetangga-tetangga memandanginya dengan tatapan iba dan bisik-bisik menyakitkan. "Kasihan, anak Hendarto sekarang jadi istri pengemis," ujar salah satu ibu-ibu di gang sempit itu. Aurel pura-pura tidak dengar, walau hatinya mencabik-cabik. Sesampainya di kafe tempat sahabatnya bekerja, Aurel mencurahkan semua amarah dan tangisnya. Dia tidur di kursi, kayak penunggu rumah kosong. Dan yang lebih parah, dia bilang nggak akan menyentuhku. Seolah aku ini racun. Tika, sahabatnya, hanya bisa menenangkan dengan pelukan. Tapi Aurel tahu, tak ada pelukan yang bisa memperbaiki pernikahan yang lahir dari paksaan dan keterpaksaan. Sementara itu, Reno berjalan ke pasar pagi dan seperti biasa, duduk di sudut tempat biasa ia mengemis sebelum menikah. Orang-orang masih mengenalnya. Anak-anak kecil menyapanya ramah. Beberapa pedagang memberinya makanan atau sekadar senyuman. Tapi hari itu, Reno hanya diam. Wajahnya menatap langit, seolah sedang berbicara dengan takdir. "Apa aku terlalu jauh menyakitinya?" gumamnya lirih. Malam kembali datang. Aurel pulang dengan tubuh letih dan hati yang masih penuh dendam. Ia masuk kamar dan melihat Reno sedang menyapu lantai kamar mereka.
Jangan berani menyentuh barang-barangku, kata Aurel ketus. Reno hanya mengangguk. Aku hanya membersihkan debu agar kau tak sesak napas. Kalimat sederhana itu membuat Aurel semakin kesal, karena ia tak tahu harus membalas dengan hinaan atau diam. Aurel tidur membelakangi Reno malam itu. Di atas ranjang empuk yang hanya dipakainya sendiri, sementara Reno lagi-lagi tidur di kursi tanpa selimut. Hati Aurel mulai tergelitik rasa bersalah, tapi harga dirinya lebih besar dari rasa simpati. Ia genggam erat bantalnya, mencoba melupakan bahwa ia kini menjadi istri dari pria yang hidup seperti bayangan. Namun seiring malam semakin larut, Aurel terbangun oleh suara batuk Reno yang berat. Ia menoleh pelan dan melihat pria itu meringkuk di kursi, tubuhnya menggigil. Rasa bersalahnya memuncak, tapi egonya menahannya. Ia kembali memejamkan mata, pura-pura tak dengar, pura-pura tak peduli. Di sudut kamar itu, Reno berusaha menahan batuknya. Ia tak ingin membangunkan Aurel. Meski tubuhnya lemah karena terlalu sering tidur di udara dingin, ia tak ingin Aurel merasa bersalah. Ia tahu, pernikahan ini adalah luka bagi Aurel, dan mungkin juga bagi dirinya. Tapi di balik semua kepura-puraan ini, Reno hanya ingin satu hal, kesempatan. Kesempatan untuk membuat Aurel melihat hatinya, bukan penampilannya. Tapi untuk saat ini, Reno memilih tetap diam. Ia akan bertahan, meski harus menjadi bayangan di hidup perempuan yang ia cintai dalam diam. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti mimpi buruk bagi Aurel. Ia menjalani hidup seperti robot, menolak berbicara dengan Reno, dan hanya pulang saat malam menjelang. Namun, di balik kebekuan sikapnya, Aurel mulai merasakan keanehan-keanehan kecil yang tak bisa ia abaikan. Reno terlalu sopan, terlalu tenang, terlalu terpelajar, tidak seperti gelandangan yang biasa ditemuinya di jalan. Suatu pagi, Aurel bangun lebih awal dari biasanya. Ia hendak ke dapur, tapi berhenti di ambang pintu saat mendengar suara dari ruang tengah. Suara Reno. Ia sedang berbicara sendiri, atau mungkin sedang membaca, dengan aksen Inggris yang fasih. The real strength is not shown in what we conquer outside, but in what we master within, ucap Reno, suaranya lembut namun jelas, seolah terbiasa berbicara di depan forum. Aurel berdiri membatu. Seorang pengemis membaca buku motivasi bahasa Inggris dengan pengucapan seperti dosen kampus. Ia mengintip dari celah pintu dan melihat Reno tengah memegang buku tebal tanpa sampul. Bukan buku lusuh, tapi buku impor. Di meja juga ada laptop tua, tapi saat Reno menutupnya, Aurel sempat melihat sekilas tampilan grafik seperti laporan keuangan. Hari-hari berikutnya, rasa penasaran Aurel berubah menjadi obsesi. Ia diam-diam memperhatikan Reno lebih dekat. Ia melihat bagaimana Reno selalu mencatat pengeluaran rumah, menghitung dengan akurasi yang aneh untuk seorang gelandangan. Bahkan saat Reno membetulkan saluran air yang bocor, ia menyebut istilah teknis yang belum pernah Aurel dengar sebelumnya. Puncaknya terjadi saat Aurel pulang lebih awal karena lupa membawa dompet. Saat masuk ke rumah, ia mendengar suara telepon Reno di kamar. Ia tak sengaja menguping. Ya, saham di PT Marga Prima tetap saya tahan. Jangan ambil keputusan sebelum saya turun tangan. Saya belum ingin identitas saya diketahui publik. Suara Reno terdengar tenang tapi tegas. Penuh wibawa, penuh rahasia. Aurel membeku di balik dinding. Saham, identitas. Jantungnya berdebar keras. Tak mungkin seorang pengemis bicara soal saham. Tak mungkin seorang gelandangan bisa mengatur keuangan perusahaan. Aurel semakin yakin ada sesuatu yang sangat besar yang disembunyikan pria itu darinya. Hari itu juga, Aurel mulai mencari tahu. Ia membuka laci tempat Reno biasa menyimpan barang. Ia menemukan sebuah kartu nama usang dengan nama Raymond A. Darmawan tertera di atasnya, dengan gelar mbak dan logo perusahaan properti ternama. Wajah di kartu itu memang berbeda, tapi sorot matanya, sorot itu tidak bisa disangkal. Itu mata yang sama yang menatapnya setiap malam dari kursi kayu di kamarnya. Aurel duduk terdiam di tepi ranjang. Dunia seolah berhenti berputar. Ia merasa dibodohi, dipermainkan, dihina. Tapi di saat yang sama, ia juga merasa malu. Karena semua penilaiannya selama ini mungkin salah. Mungkin pria yang ia benci tanpa alasan itu justru satu-satunya orang yang benar-benar tulus dalam hidupnya. Namun harga dirinya kembali berbicara. Ia tak bisa menerima ini begitu saja.
Ia merasa seperti boneka dalam permainan besar yang tidak ia mengerti. Dan satu hal yang pasti, ia tidak akan tinggal diam. Sore itu, Aurel duduk di ruang tamu dengan tangan gemetar, memegang kartu nama yang menjadi bukti nyata kebohongan besar di rumahnya. Saat Reno masuk dengan kantong berisi sayuran, wajahnya masih seperti biasa, tenang, sederhana, tak menyimpan kesan mencolok. Tapi bagi Aurel, itu semua kini hanya topeng. Siapa kamu sebenarnya? Tanyanya pelan, namun penuh tekanan. Reno terdiam, tangannya berhenti di udara. Pandangannya menatap Aurel lama, seolah menimbang apakah waktu sudah tepat. Aku tidak tahu apa yang kau maksud, jawabnya hati-hati, masih mencoba bertahan dalam perannya. Tapi Aurel sudah terlalu muak. Ia melempar kartu nama itu ke arah Reno. Berhenti berpura-pura. Aku tahu kamu bukan sekadar pengemis pasar. Siapa kamu? Hening menggantung di antara mereka. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar jelas. Akhirnya, Reno menunduk dan menarik napas panjang. Namaku Raymond Aditya Darmawan. Aku adalah direktur muda dari Darmawan Group, perusahaan milik keluarga ibuku. Aku menyamar karena aku ingin tahu seperti apa cinta yang tidak dibeli oleh kekayaan. Aurel ternganga, hatinya berontak antara marah, terhina, atau terkesan. Tapi amarah lebih dulu mendominasi. Kau menikahiku hanya untuk eksperimen murahanmu. Kau jadikan aku kelinci percobaan. Sementara aku dihina seluruh kota karena menikahi pengemis, padahal kau cuma main-main. Wajah Reno tampak terguncang. Ia melangkah maju, namun Aurel mundur. Tidak, Aurel, aku tidak pernah main-main. Aku memang mulai dengan alasan itu, tapi saat mengenalmu, saat melihat bagaimana kamu bertahan, bahkan saat membenciku, aku jatuh cinta padamu. Tanpa bisa dicegah, air mata Aurel mengalir, tapi bukan karena cinta. Karena sakit, karena merasa dihancurkan oleh pria yang justru memperlakukannya paling baik. Kau egois, kau menyiksa perasaanku, harga diriku, hanya demi mencari cinta sejati. Padahal yang kau lakukan, hanyalah menyiksa seorang wanita yang tak pernah memilih jalan ini. Reno menunduk, aku tahu aku salah, aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Tapi izinkan aku menjelaskan semuanya. Aku ingin menikah dengan wanita yang tak mencintai hartaku. Tapi aku juga sadar, mungkin aku sudah terlalu jauh menyakitimu. Pergi. Suara Aurel pelan, tapi tajam. Aku tidak mau lihat wajahmu lagi. Kalau ini hanya permainanmu, maka permainannya selesai di sini. Ia berbalik masuk ke kamar, mengunci pintu, dan membiarkan tangisnya tumpah tanpa bisa dibendung. Di luar kamar, Reno berdiri kaku. Tidak mencoba mengejar, tidak memaksa, hanya menatap pintu yang tertutup rapat, seolah menunggu keajaiban yang tak kunjung datang. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menyamar, Raymond Aditya Darmawan merasa, ia benar-benar kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan sebesar apapun. Hari-hari setelah pengakuan Reno terasa seperti mimpi buruk kedua bagi Aurel. Tapi kali ini, lukanya lebih dalam. Ia tak hanya merasa dijebak dalam pernikahan, tapi juga dikhianati dalam kepercayaan. Reno sudah pergi dari rumah tanpa jejak sejak malam ia memintanya pergi. Dan anehnya, rumah itu kini terasa lebih sepi, lebih dingin daripada saat Reno masih tidur di kursi kayu pojokan. Aurel mencoba kembali menjalani hidup seperti biasa, namun ada ruang kosong yang menganga dalam dirinya. Ia membenci dirinya sendiri karena, diam-diam, ia merindukan Reno. Pria itu memang membohonginya, tapi selama tinggal bersama, tak pernah sekalipun Reno menyakitinya. Tidak secara fisik, tidak juga dengan kata-kata. Justru ia selalu menjadi sosok yang sabar, hangat, dan tulus. Di suatu sore yang mendung, Aurel duduk di teras rumah, memandangi kursi kayu kosong tempat Reno biasa duduk membaca buku. Ia menangis diam-diam, membenci kenyataan bahwa ia rindu. Tapi bagaimana bisa ia memaafkan seseorang yang menjadikan hidupnya eksperimen? Ia takut perasaannya hanyalah reaksi terhadap kebaikan yang dibuat-buat. Namun kenyataan mengetuk pintu dengan cara yang berbeda. Malam itu, ayah Aurel tiba-tiba terjatuh di ruang tamu. Aurel panik, berteriak minta tolong, dan membawa sang ayah ke rumah sakit. Dokter menyatakan Hendarto mengalami serangan jantung ringan karena kelelahan dan stres berat. Aurel terduduk lemas. Hidupnya belum sempat membaik, kini ayahnya pun terancam. Ketika Aurel hendak membayar biaya rumah sakit, ia terkejut.
Semua tagihan sudah dibayar lunas. Petugas hanya berkata, ada seseorang yang sudah menjaminkan ini semua atas nama keluarga Anda. Beliau tak ingin disebutkan namanya. Aurel langsung tahu, hanya satu orang yang cukup gila dan cukup peduli untuk melakukan hal itu, Reno. Tangis Aurel pecah di ruang tunggu rumah sakit. Seluruh benteng kebenciannya runtuh. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah ia usir, masih mengorbankan segalanya demi ayahnya? Tak ada pria seperti itu, kecuali pria yang benar-benar mencintai tanpa syarat. Beberapa hari kemudian, Aurel memberanikan diri mencari jejak Reno. Ia mendatangi pasar, tempat Reno biasa mengemis. Tapi tidak ada yang mengenal nama Raymond. Bahkan Reno pun seperti lenyap di telan bumi. Pedagang yang dulu ramah padanya hanya bisa mengangkat bahu. Dia sudah nggak kesini lagi, Non. Mungkin udah nemuin tempat yang lebih baik. Dalam langkah yang lunglai, Aurel pulang. Di meja kamar, ia menemukan satu kotak kecil. Bukan miliknya. Di dalamnya ada kertas lipat, dan sebuah cincin pernikahan, cincin yang dulu tak pernah ia pakai. Di kertas itu hanya tertulis, jika suatu hari kau tak lagi membenciku, aku masih di tempat yang sama. Tapi kali ini, bukan sebagai pengemis. Dan untuk pertama kalinya, Aurel menangis bukan karena kecewa, tapi karena takut kehilangan pria yang mungkin diam-diam sudah ia cintai tanpa ia sadari. Sejak menemukan cincin dan surat Reno, hati Aurel tak pernah benar-benar tenang. Setiap malam, pikirannya berputar pada semua kenangan bersama pria itu, senyumnya, kesabarannya, dan pengorbanannya yang diam-diam mengisi celah kosong di hidup Aurel. Ia mulai mempertanyakan ulang semua luka yang pernah ia rasa, apakah itu benar luka, atau hanya ego yang tersinggung oleh cinta yang terlalu tulus. 3 minggu berlalu sejak Reno menghilang. Ayah Aurel sudah mulai pulih, tapi masih dirawat jalan. Aurel kini menjaga ayahnya seorang diri, tak ada lagi Reno yang diam-diam membuatkan bubur, atau menyapu rumah sebelum subuh. Rumah itu terasa hampa, seperti kehilangan nyawa. Bahkan tetangga-tetangga yang dulu mencibir, kini justru bertanya-tanya kemana perginya pria yang pernah mereka remehkan. Suatu pagi, Aurel nekat mendatangi kantor pusat Darmawan Group, tempat yang tertera di kartu nama Reno. Ia berpakaian rapi, membawa surat yang Reno tinggalkan. Namun sesampainya di lobi megah itu, ia ditolak oleh resepsionis. Maaf, Bu, Pak Raymond tidak menerima tamu tanpa janji. Aurel hanya bisa menatap langit-langit kaca gedung, dengan perasaan tergilas. Namun saat ia berbalik hendak pergi, seseorang memanggilnya. Seorang pria parubaya dengan jas mahal dan wajah tegas. Nona Aurel, tanyanya. Saya Pak Herman, sekretaris pribadi Pak Raymond. Beliau sedang di luar kota. Tapi beliau menitipkan satu hal, jika suatu hari Anda datang. Pak Herman lalu menyerahkan sebuah map merah. Di dalamnya ada dokumen pengalihan kepemilikan rumah yang mereka tinggali, kini atas nama Aurel sepenuhnya. Lalu ada satu surat tulisan tangan Reno, lebih panjang dari yang sebelumnya. Aku pergi bukan untuk lari, tapi agar kau punya ruang untuk membenci dan memaafkan. Aku tahu aku salah, tapi aku mencintaimu dengan cara yang mungkin bodoh. Jika suatu hari kau merasa pernikahan ini pantas diperjuangkan, aku akan menunggu. Di rumah yang dulu pernah kita sebut neraka, tapi bagiku itu surga karena ada kamu. Membaca surat itu, Aurel tak sanggup lagi berdiri. Ia terduduk di bangku luar kantor dengan air mata membanjiri pipinya. Untuk pertama kalinya, ia sadar, cinta bukan datang dari kesempurnaan, tapi dari keberanian seseorang mencintai bahkan saat dirinya dibenci. Hari itu juga, Aurel memutuskan kembali ke rumah lama mereka. Ia membersihkan semua sudut rumah yang dulu begitu dingin, menyiapkan makanan kesukaan Reno, dan untuk pertama kalinya, ia tidur di kursi kayu itu. Aku di sini. Kalau kau masih menunggu, kembalilah. Malam pertama terasa panjang, tapi di pagi hari, saat embun masih melekat di jendela, terdengar suara langkah pelan di teras rumah. Aurel bangkit, membuka pintu, dan di sana, berdiri pria yang tak pernah benar-benar pergi dari hatinya. Reno, dengan senyum penuh luka dan harapan. Dan di pagi yang sederhana itu, cinta yang dulu lahir dalam paksaan dan kebohongan, akhirnya menemukan tempatnya dalam kejujuran dan penyesalan. Kembalinya Reno ke rumah membuat Aurel merasa seolah jiwanya yang lama ikut pulang. Mereka tidak langsung menjadi pasangan yang sempurna. Masih ada luka yang menunggu untuk disembuhkan,
masih ada jarak yang harus mereka lewati pelan-pelan. Namun setiap pagi yang mereka jalani bersama, dari menyeduh teh hingga membersihkan halaman, menjadi benih-benih cinta baru yang tumbuh dalam keheningan. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu sore, saat Aurel pergi berbelanja ke pasar, ia mendapati kerumunan orang mengelilingi seorang wanita berpenampilan mewah yang sedang marah-marah. Wanita itu memegang foto Reno dan berteriak, "Siapapun yang tahu di mana pria ini berada, segera beritahu saya. Dia tunangan saya, dan dia lari menjelang pernikahan kami." Aurel terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Ia berdiri di antara kerumunan, tak bisa bernapas. Kata "tunangan" itu menusuk lebih dalam dari apapun yang pernah ia alami. Dengan tangan gemetar, ia pulang, membawa tubuh yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Saat Reno pulang malam itu, Aurel sudah menunggunya di ruang tamu, memegang foto yang ia rebut diam-diam dari wanita itu. "Siapa dia?" tanyanya pelan, tapi tajam. Reno terdiam, matanya membaca luka. Di mata Aurel, "Namanya Claudia, dia mantan tunanganku. Pernikahan kami dijodohkan, Aurel. Aku kabur, karena aku tidak bisa mencintainya. Tapi kenapa kamu tidak pernah bilang?" Aurel mengusap air matanya dengan paksa. "Setelah semua rahasia yang kau simpan, sekarang muncul lagi satu. Aku lelah, Reno. Aku sudah belajar memaafkanmu, tapi kamu terus membuatku merasa dibodohi." Reno berjalan mendekat. "Aku tak pernah berniat menyakitimu. Aku pikir masa laluku tak akan menyusulku sejauh ini. Aku salah. Tapi percayalah, hanya kamu yang ingin kunikahi dengan sadar. Tanpa paksaan, tanpa sandiwara." Beberapa hari kemudian, Claudia datang ke rumah. Kali ini tak sendirian, ia membawa ayah Reno. Lelaki tua yang terlihat sangat berkuasa dan dingin. "Anak saya dijodohkan dengan Claudia demi kepentingan bisnis dua keluarga besar. Siapa kamu sampai berani merebutnya?" tanya pria itu sinis kepada Aurel. Aurel berdiri tegar. Ia bukan lagi gadis yang lemah seperti dulu. "Saya memang bukan siapa-siapa. Tapi kalau cinta anak Anda bisa dibeli dengan kesepakatan bisnis, maka dia juga bukan siapa-siapa bagi saya." Claudia menyeringai, dan ayah Reno berbalik sambil berkata, "Kau akan menyesal karena melawan darah dan warisanmu sendiri, Raymond." Hari itu, Reno memutuskan sesuatu yang besar. Ia menandatangani surat pengunduran diri dari semua jabatan di Darmawan Group. "Cinta tidak bisa dibangun di atas ancaman dan manipulasi," katanya pada Aurel. Tapi Aurel tahu, keputusan Reno akan membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan di balik pintu kantor mewah, Claudia tidak tinggal diam. Ia menggenggam cincin yang dulu Reno berikan padanya, dengan sorot mata penuh dendam. "Kalau aku tak bisa memilikinya, maka tidak ada yang bisa." Hari-hari setelah pengunduran diri Reno terasa seperti badai yang tak kunjung reda. Aurel melihat sendiri bagaimana pria yang kini dicintainya mulai kehilangan segalanya satu persatu. Rumah besar keluarganya ditutup untuknya, rekening pribadinya dibekukan, dan bahkan beberapa relasi bisnisnya menjauh. Namun, anehnya, di tengah semua itu, Aurel tak melihat penyesalan di mata Reno. Yang ia lihat hanyalah ketenangan dari seseorang yang telah memilih cinta di atas segalanya. Namun bahaya yang sesungguhnya datang diam-diam. Claudia, yang tak terima ditolak dan dipermalukan di hadapan keluarganya, menyusun rencana gelap. Ia menyewa orang untuk mencelakai Aurel, berharap jika wanita itu pergi dari dunia Reno, maka pria itu akan kembali ke sisi lamanya, ke dunia Claudia. Dan suatu malam, di sebuah gang sepi sepulang dari toko bahan kue, Aurel diserang. Teriakannya terhenti oleh pukulan di kepala. Tubuhnya terhuyung sebelum jatuh tak sadarkan diri. Namun saat pisau diangkat ke udara, Reno muncul, menubruk pria bertopeng itu dengan seluruh tenaga. Mereka bergulat, dan Reno terluka cukup parah. Tapi yang penting bagi Reno hanyalah satu, Aurel selamat. Ia memeluk tubuh Aurel yang tak sadarkan diri dengan darah menetes dari pelipisnya. Aurel dibawa ke rumah sakit, dan malam itu, segalanya terungkap. Polisi berhasil menangkap pelaku, dan dari ponselnya ditemukan bukti bahwa Claudia adalah dalang di balik penyerangan tersebut. Claudia pun ditangkap, dan ayah Reno yang mengetahui kelakuan putri rekan bisnisnya, terpaksa menelan malu di hadapan publik. Saat Aurel sadar di rumah sakit, hal pertama yang ia lihat adalah Reno duduk di samping tempat tidurnya, dengan luka di wajah dan infus di tangan. "Kamu gila," bisik Aurel,
air mata menggenang. Kenapa kamu selalu harus menyelamatkanku, bahkan saat hidupmu sendiri sudah hancur? Reno tersenyum lemah. Karena kamu rumahku. Kamu satu-satunya hal yang benar sejak awal dalam semua kebohongan ini. Aurel menggenggam tangannya, tak peduli lagi pada luka, masa lalu, atau perbedaan status. Yang ia tahu, cinta yang nyata adalah ketika dua orang memilih tetap tinggal, bahkan saat badai datang bertubi-tubi. Beberapa minggu kemudian, Reno dan Aurel mengadakan pernikahan ulang yang sederhana. Tanpa gaun mewah, tanpa gedung megah. Hanya halaman rumah kecil tempat semua kisah ini dimulai. Para tetangga, yang dulu mencibir, kini hadir dengan senyum dan doa. Mereka menyaksikan sendiri cinta yang bertahan melewati penyamaran, kebohongan, luka, dan pengkhianatan. Dan saat Reno mengucap janji di hadapan Aurel, kali ini bukan karena paksaan, bukan karena rencana, air mata bahagia mengalir di pipi semua yang hadir. Aurel tersenyum, menggenggam cincin yang dulu ia tolak, kini ia terima sepenuh hati. Karena ia tahu, meski dimulai dari luka, cinta sejati selalu menemukan jalannya. Dalam pelukan hangat senja itu, dua hati yang sempat retak kini menyatu. Bukan karena sempurna, tapi karena mereka berani bertahan, bahkan saat dunia ingin memisahkan mereka.